Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan kelompok kami yaitu dari kelas arbitrase kelas C. Di sini saya Wilfredo Ragasev Aditya dengan NIM 21000242440. Saya juga Aldo Bimantara dengan NIM 21000242444. Sebelumnya di sini kami dibantu oleh rekan kami Saudara Gali Aditya Nur Salim dikarenakan kelompok kami memiliki kekurangan anggota. Baik, sebelum memasuki video mediasi yang telah kami buat, di sini saya menyampaikan terkait dengan duduk perkara. Duduk perkara dimulai pada tanggal 15 Januari 2024, di mana telah terjadi kesepakatan jual beli tanah beserta sertifikat hak milik antara pihak pertama, yaitu Saudara Gali Aditya Nur Salim sebagai penjual, dengan pihak kedua, yaitu Saudara Aditya Riksa Tama selaku pembeli tanah. Pihak pertama berniat menjual tanah sebagai berikut, yaitu yang pertama sebidang tanah hak milik nomor 707 Bantul, dengan luas tanah adalah kurang lebih 652 meter persegi dengan sertifikat tertanggal 20 Juli 2003 nomor 1307/72. Yang kedua yaitu dengan sebidang tanah hak milik nomor 708/miring Bantul dengan luas tanah kurang lebih 2.500 meter persegi dengan sertifikat tertanggal 20 Juli 2003 dengan nomor 1308/72. Pihak pertama dan pihak kedua telah menyepakati penjualan tersebut dengan harga 2.350 juta rupiah yang akan diangsur sebanyak 5 kali. Dengan rincian, yaitu yang pertama, pembayaran pertama sebagai tanda jadi atau sebesar 50 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2024. Pembayaran kedua sebagai down payment sebesar 300 juta rupiah dan telah dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024. Pembayaran ketiga sebesar 500 juta rupiah dan telah dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2024. Pembayaran keempat sebesar 500 juta rupiah dan telah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2024. Pembayaran kelima dan terakhir akan dibayarkan sebesar 1 miliar rupiah dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan memakai tanda penerima kwitansi bersamaan dengan penandatanganan akte jual beli di hadapan notaris PPAT yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun sesampainya pada tanggal pembayaran terakhir yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2024, pihak kedua belum melunasi koran bayar yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan pihak pertama sudah melaksanakan ketentuan yang dinyatakan pada pasal 5 perjanjian jual beli kedua belah pihak. Maka pihak kedua sudah dapat dinyatakan lalai dalam melakukan pembayaran pelunasan tanah tersebut. Maka pihak kedua harus membayarkan uang denda sebesar Rp800.000 setiap hari selama 25 hari. Karena pada sampai tanggal 15 November 2024, pihak kedua belum juga melunasi hutang pembayaran dan telah diingatkan dengan sepantasnya, namun tetap saja dihiraukan olehnya. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 10 perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati oleh para pihak, mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk menangani sengketa ini. Dalam perkara ini, para pihak sudah sama-sama sepakat untuk memilih mediatornya, yaitu Saudara Purwojati Surya Diandra SHM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk menyelesaikan perkara manifestasi di Badan Mediasi Yogyakarta. Selaku termohon siapa? Saya Gali Aditya Nur Salim sebagai pemohon, Pak. Sudah? Saya Aditya Riksa Tama selaku termohon, Pak. Baik, di sini pemohon dan termohon sudah hadir dan ingin menyelesaikan perkara dengan nomor registrasi 20-BMY-11-2024. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara ini? Ya, Pak, saya sehat dan siap untuk mediasi serta saya merupakan pihak pemohon dan bersedia untuk melakukan. Baik, para pihak yang ada di sini, pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan menandatangani kesepakatan perdamaian, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Purwojati Surya Diandra SHM selaku mediator. Saya di sini sebagai mediator merupakan fasilitator yang netral dan tidak memihak kemanapun, dengan tugas untuk membantu dan bapak-bapak dalam proses perundingan guna untuk menemukan berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa memutus sebuah penyelesaian. Untuk itu, saya harapkan kepada para pihak untuk menyampaikan masalah secara terbuka dan tidak yang sengaja ditutup-tutupi agar selesai dengan enak dan nyaman. Baik, sebagaimana telah kita sepakati bersama, untuk mediasi ini saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, Pak.
Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib mediasi, mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Baik, agenda mediasi adalah pembacaan proposal penawaran dari masing-masing pihak. Di sini para pihak akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama-sama untuk mencari jalan tengah. Baik Pak. Silakan bagi Bapak Galih Aditya selaku pemohon untuk membacakan proposal penawarannya. Baik Pak, di sini membacakan proposal perdamaian yaitu berdasarkan pemaparan fakta-fakta dan pokok perkara dalam kasus prestasi yang dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama, saya sendiri, mengajukan penawaran sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama meminta pihak kedua untuk tetap membayarkan denda keterlambatan pembayaran kepada pihak pertama meskipun ada pembatalan perjanjian, dikarenakan pihak pertama telah mengalami kerugian material dan kerugian imaterial Pak akibat keterlambatan pembayaran dari pihak kedua. Yang kedua, jika lewat dalam 8 bulan yaitu tertanggal 15 Juli 2024 dan ternyata pihak kedua belum juga memberi pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama, maka pihak pertama akan meminta pembatalan perjanjian, akan tetapi akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh pihak kedua. Diterima saya dari pihak kedua, begitu Pak. Wah, kalau begitu saya merasa dirugikan, Pak. Baik, Bapak Riksa, mohon tenang dulu. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Riksa untuk membicarakan proposal penawarannya terlebih dahulu agar di mana kita dapat mencari jalan tengah yang baik untuk masing-masing pihak. Bagaimana Pak Riksa? Saya akan membacakan proposal penawaran saya, Pak. Baik, silahkan. Menimbang pernyataan pihak pertama, dengan ini pihak kedua menyatakan jawaban sebagai berikut. Pihak kedua akan membayar denda keterlambatan pembayaran sesuai pasal 6 namun hanya bersedia membayar pelunasan pembayaran dengan total keseluruhan yakni 1 miliar rupiah dan 20% denda yang ditetapkan sehingga pihak kedua hanya akan membayarkan denda sebesar 4 juta rupiah kepada pihak pertama. Pihak kedua meminta adanya pembatalan perjanjian kepada pihak pertama dikarenakan merasa rugi secara material. 3. Karena adanya pembatalan perjanjian maka pihak kedua tidak bersedia membayarkan pelunasan angsuran kelima. Sudah Pak. Baik, silakan ada tanggapan dari Bapak Galih. Kalau hanya dibayarkan 20% dari total denda keseluruhan, jelas saya rugi Pak. Saya meminta kejelasan dari pihak termohon mengenai pelunasan pembayaran angsuran namun tidak mendapatkan respon apa-apa sebelumnya Pak. Tentu jika dihitung secara lebih rinci lagi, saya rugi Pak dari segi material maupun imaterial, begitu Pak. Jika saya harus membayarkan keseluruhan pelunasan kelima beserta denda yang begitu banyak, sudah saya jelas tidak mampu Pak saya. Loh, Anda kan sudah mengetahui adanya perjanjian ini Pak. Para Tidak usah pihak, dijadikan alasan. para pihak harap tenang, mari kita renungkan bersama dengan kepala dingin sehingga menghasilkan keputusan yang tidak merugikan bagi para pihak. Sekarang silakan pihak pemohon menginginkan penyelesaian yang seperti apa. Ya pada intinya gini Pak, kalau saya yang maunya pihak termohon tetap membayarkan pelunasan pembayaran kelima beserta dendanya 100% tanpa dikurangi. Baik, Pak. pemohon. Berarti dari pihak pemohon kayak gitu ya. Dari Ya, pihak benar, termohon Pak. bagaimana? Mohon dipertimbangkan lagi Pak. Nah, Jika nominalnya sebesar itu, saya tidak mampu karena saya juga tidak memiliki banyak aset. Kemungkinan saya hanya bisa membayarkan 20% dari total keseluruhan denda ya. Dan saya menginginkan adanya pembatalan perjanjian. Jadi saya tidak perlu membayarkan pelunasan pembayaran untuk jaminan bahwa saya akan membayar denda dan tidak lalai dari kewajiban saya akan menjamin 1 unit mobil Alphard beserta BPKB dan STNK atas nama saya sendiri. baik, silakan Pak Galih untuk mempertimbangkan tawaran dari Bapak Riksa. Begini Pak, karena dari pihak Bapak Aditya selama ini tidak memiliki itikat baik untuk menulis pembayaran sehingga saya sudah trauma Pak jika akan mengajukan perjanjian ini. Tapi karena saya sudah mengalami banyak kerugian, maka saya tetap ingin Bapak Aditya ini untuk membayarkan dana tersebut paling tidak 50% lah Pak. Karena dalam perjanjian pasal 6 tercantum bahwa Anda harus mengembalikan 50% dari uang yang telah dibayarkan, maka saya meminta uang tersebut kembali kepada saya. Loh, enggak bisa dong Pak, kalau seperti itu tetap saya rugi dong. Anda sudah saya beri keringanan, tetapi masih meminta lebih. Baik, Bagaimana ini mediator? begini saja pemohon dan termohon, biarkan saya mengambil jalan alternatifnya ya. Yang pertama, pihak kedua untuk membayar denda yang telah dipotong 20% dari 20 juta, maka dana pihak kedua menjadi sejumlah 10 juta.
Dengan adanya jaminannya itu 1 unit mobil Alphard beserta surat BPKB dan STNK, pihak kedua lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kedua, pihak kedua perlu membayarkan pelunasan pembayaran kelima ke pihak pertama ditambah dengan biaya denda sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana? Silakan ditanggapi dari pemohon terlebih dahulu. Sebentar Pak, bisa saya pikirkan terlebih dahulu Pak? Boleh. Baiklah Pak, kalau dari saya jika ada jaminan itu saya setuju Pak, karena Bapak Adi juga berkenan untuk memberikan jaminan begitu. Silakan tanggapi. Baik Pak, saya setuju. Namun apakah diperkenankan jika pelunasan pembayaran denda tersebut diangsur selama 2 kali dalam jangka waktu 6 bulan, karena saya harus mengumpulkan uangnya terlebih dahulu. Namun saya berjanji tidak akan lalai lagi Pak. Baik, bagaimana ada tanggapan? Baiklah Pak, tidak apa-apa Pak. Bagaimana? Sepakat? Baiklah, kedua belah pihak sudah sepakat ya. Di sini dikarenakan sudah diterima, maka mediasi kita akhiri saja dengan agenda tanda tangan kesepakatan atau dengan akta perdamaian. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Baik, dikarenakan agenda mediasi pada hari ini sudah mencapai kesepakatan, maka agenda pada hari ini saya akhiri. Silahkan untuk kedua belah pihak untuk berjabat tangan dan berjabat kaki terlebih dahulu. Dimohon kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Baik, sekian adalah pemaparan penyelesaian sengketa prestasi jual beli tanah yang kami buat. Saya Wilfrido Relasi Vanditya. Saya juga Alwi Mentara. Saya Kali Aditya Salim. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.